Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini saya akan membahas lanjutan dari perangkat lunak komputer di video sebelumnya. Adapun materi yang belum dibahas meliputi aplikasi Office, aplikasi multimedia, dan aplikasi internet. Baik, supaya langsung saja, yang pertama ada yang disebut dengan aplikasi Office. Aplikasi Office ini merupakan aplikasi perkantoran yang di dalamnya setidaknya meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengetikan, perhitungan, dan presentasi, di mana semua aplikasi ini membantu atau mempercepat kerja perusahaan atau kerja pegawai di sebuah perkantoran. Ada banyak aplikasi Office yang bisa kita install ke dalam komputer atau gadget. Namun, hari ini saya akan membahas 3 saja aplikasi Office yang sering digunakan atau dipakai banyak orang. Yang pertama, ada yang disebut dengan Microsoft Office. Office adalah keluaran perusahaan Microsoft yang paling banyak dipakai manusia. Karena memang di dalamnya support berbagai fitur, kemudian juga dapat diinstal di Windows atau di Mac. Lalu kemudian saya akan tampilkan berbagai produk keunggulan yang disuguhkan dari Microsoft Office. Yang pertama, ada Microsoft Word. Ini pertama kali diterbitkan tahun 1983 dengan logo birunya. Kita bisa lihat di tampilan. Kemudian fungsi Microsoft Word ini sendiri adalah sebagai aplikasi pengolah tulisan atau pengolah kata, seperti mengetik, membuat surat, membuat informasi lainnya yang berhubungan dengan ketikan atau tulisan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan Microsoft Excel dengan logo warna hijaunya yang mempunyai fungsi lembar kerja spreadsheet atau perhitungan yang cocok digunakan untuk mengolah angka yang disajikan dalam sebuah grafik data. Kemudian yang ketiga, ada PowerPoint, di mana aplikasi ini mempunyai fungsi sebagai aplikasi pengolah presentasi. Lalu yang selanjutnya, ada Outlook, Publisher, kemudian OneNote, Drive, Microsoft Access, Skype. Dan ini semua merupakan produk Microsoft Office yang bisa kita gunakan. Kemudian bentuk logo dan fungsinya bisa Anda sekalian baca dan pause video ini kalau belum beres, atau nanti saya akan sediakan link download untuk materi ini di kolom deskripsi. Kemudian yang selanjutnya ada aplikasi Office yang disebut dengan Libre. Ya, untuk Libre ini merupakan aplikasi Office gratis yang bisa digunakan di berbagai platform seperti Windows, Mac, atau Linux. Untuk produk LibreOffice sendiri meliputi Writer sebagai aplikasi pengolah kata, kemudian ada Calc sebagai lembar kerja pengolah angka, lalu kemudian ada Impress sebagai aplikasi presentasi. Selain dari itu juga ada Draw, Math, dan Base. Lalu kemudian ada yang terakhir, WPS Office ini sering banyak digunakan di platform Android atau gadget, di mana WPS itu merupakan istilah untuk Writer, Presentation, dan Spreadsheet. Artinya, Writer digunakan untuk aplikasi pengolah tulisan, presentasi untuk aplikasi pengolah presentasi, dan Spreadsheet adalah aplikasi untuk pengolah angka atau data. Berikut saya sajikan banyak aplikasi Office yang sudah diklasifikasikan berdasarkan lisensi dan penggunaannya. Setelah beres dengan aplikasi Office,
kita akan lanjut dengan aplikasi yang berhubungan dengan multimedia. Baik, multimedia itu secara bahasa multi, lebih dari satu, dan media adalah alat atau perangkat atau sistem atau aplikasi. Jadi, di aplikasi multimedia ini dapat diartikan sebagai aplikasi yang memuat lebih dari satu media berupa suara, audio, atau gambar, atau foto, animasi, atau video. Hari ini kita akan membagi aplikasi multimedia menjadi media player, editor gambar atau audio, atau video editor, kemudian grafik animasi atau 3D. Yang pertama, ada media player yang sering kita sebut dengan aplikasi untuk membuka atau memainkan media baik berupa suara atau gambar, juga video tentunya. Kita dapat menyaksikan banyak dimulai dari Windows Media Player sampai VLC, itu adalah untuk aplikasi player video atau untuk membuka video. Kemudian ada Winamp dan AIM sebagai player audio, atau anak muda sekarang sering menyebutnya MP3 atau musik. Lalu ada banyak aplikasi pembuka foto yang bisa kita download dan install di komputer atau di gadget kita. Yang selanjutnya, ada yang disebut dengan editor gambar. Aplikasi ini sebetulnya paling populer dan familiar di kalangan anak muda karena sering digunakan untuk edit foto digital yang nantinya diposting di media sosial. Di sini kita dapat menyaksikan ada Lightroom dengan logo LR-nya. Kemudian ada Photoshop dengan logo PS-nya, ada kamera 360, PicsArt, PhotoGrid, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada audio dan video editor. Kalau tadi di awal kita menyaksikan media player, di sini kita akan bahas media editornya. Jadi aplikasi ini digunakan tidak hanya untuk melihat media, tapi juga untuk proses editing atau penciptaannya. Di layar kita dapat melihat ada Vegas Pro, kemudian ada Power Director, kemudian ada Premiere Pro, lalu ada KineMaster yang secara versi Android banyak digunakan. Yang terakhir, di aplikasi multimedia ada aplikasi editing grafik, animasi, dan 3D. Dimulai daripada After Effects, Adobe Illustrator, CorelDRAW, 3D Max, dan lain-lain. Setelah kita beres dengan aplikasi Office dan aplikasi multimedia, terakhir kita di video kali ini, saya akan bahas tentang aplikasi internet yang meliputi web browser dan search engine. Yang pertama, ada yang disebut dengan web browser. Sebagai anak milenial, tentu tidak asing lagi dengan bentuk logo dan sajian yang sudah barang tentu paham akan fungsi atau kegunaan aplikasi ini. Ya, betul sekali. Aplikasi ini sering kita gunakan untuk menjelajahi dunia maya atau internet. Ada yang disebut dengan Google Chrome dengan logo 3 warna di pinggir, merah, hijau, kuning. Ini bawaan dari Android. Kemudian ada Safari yang sering dijumpai di Mac atau iPhone. Kemudian ada Firefox bawaan dari Ubuntu. Lalu ada Internet Explorer bawaan dari Windows yang sekarang diganti oleh Microsoft Edge. Dan banyak web browser lainnya seperti UC Browser, Opera Mini, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan search engine. Secara bahasa kita dapat artikan mesin pencari. Berbicara mesin pencari, maka yang ada di otak pertama kita adalah penggunaan OK Google. Dan hari ini saya akan sampaikan search engine itu bukan hanya Google saja, tapi ada dari Yahoo, Bing, ASK, AltaVista, dan lain-lain. Dan selesai. Terima kasih. Video kita kali ini, jika ada pertanyaan seputar apakah aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, atau e-commerce, Shopee, Lazada, dan lain-lain, termasuk aplikasi online berbasis transportasi Gojek, Grab, dan lainnya,
saya sampaikan itu merupakan aplikasi internet yang sudah dibuat shortcut-nya agar kita mudah mengakses tanpa harus membuka web browser, kemudian menuliskan alamatnya di kolom URL atau alamat web tersebut. Selanjutnya, jika ada pertanyaan seputar materi kita kali ini, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka video ini, juga subscribe channel ini. Terakhir, sampai jumpa dan semoga kita segera berjumpa. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker bila keluar rumah. Rajin cuci tangan menggunakan sabun, juga air mengalir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.